Kuasa hukum Tom Lembong laporin 3 hakim ke Mahkamah Agung atau MA dan Komisi Yudisial atau KY. Padahal Tom sudah dibebaskan dari vonis setelah dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Ada apa? Jadi 3 hakim yang menyidangkan kasus korupsi impor gula tahun 2015 yang menyeret Tom dilaporin kuasa hukum Tom. 3 hakim itu adalah Hakim Ketua Denny Arsan Fatrika, 2 hakim anggota Alfi Setiawan dan Purwanto S. Abdullah. 3 hakim itu menurut kuasa hukum Tom terindikasi melakukan pelanggaran etik dan dugaan persidangan gak fair. Kata kuasa hukum Tom, Zaid Musafi, Tom ingin ada evaluasi dalam keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tom katanya nggak mau abolisi yang diterimanya seolah-olah mengakhiri perjuangannya di jalur hukum. Menurutnya, salah satu hakim anggota selama proses persidangan nggak mengedepankan presumption of innocent, tapi presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan, katanya. Menurut juru bicara KY, Mukti Fajar Nurdewata, KY segera menganalisis laporan kuasa hukum Tom itu. Kami berharap kuasa hukum TL atau Tom Lembong segera melengkapi persyaratan laporan, katanya. KY katanya sudah mengawal kasus Tom karena menarik perhatian publik melalui tugas pemantauan persidangan. KY sangat mungkin memeriksa majelis hakim untuk menggali informasi lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sejauh ini belum ada tanggapan dari MA terkait laporan kuasa hukum Tom itu. Tapi yang menarik, laporan kuasa hukum Tom itu dilakukan setelah Tom mendapat abolisi dari Presiden Prabowo setelah disetujui DPR. Abolisi adalah hak prerogatif Presiden untuk menghapuskan proses penuntutan pidana atau membatalkan putusan hukum. Artinya, melalui hak abolisi, Presiden Prabowo menghentikan kasus hukum yang menjerat Tom. Abolisi diberikan Presiden Prabowo ke Tom demi persatuan menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Tom pun dibebaskan dari penjara Cipinang setelah 9 bulan ditahan. Sekedar menyegarkan ingatan, sebelumnya hakim menyatakan Tom bersalah dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015. Tom terbukti nerbitin persetujuan impor ke sejumlah perusahaan gula swasta nggak sesuai dengan ketentuan. Izin itu dinilai memperkaya para perusahaan gula dan menimbulkan kerugian negara. Tom kemudian divonis 4,5 tahun penjara. Kuasa hukum Tom mengajukan banding atas vonis itu, tapi Tom dibebaskan lewat abolisi Presiden Prabowo. Sebagian pihak menyambut positif abolisi untuk Tom. Menurut kuasa hukum Tom, abolisi adalah pengakuan dari negara atas kesalahan hukum dan tuduhan yang dipaksakan kepada Tom. Tapi pemberian abolisi kepada Tom juga dipertanyakan banyak pihak. Di satu sisi, mereka menganggap proses persidangan kasus Tom bermasalah. Tapi di sisi lain, mereka mempersoalkan penggunaan hak abolisi presiden dalam kasus hukum Tom. Bagaimanapun, abolisi adalah instrumen politik, bukan murni keadilan. Itu artinya kekuatan presiden mengintervensi putusan di ranah yudikatif. Ini mengkhawatirkan karena bisa jadi presiden yang buruk buat pemberantasan korupsi. Jika presiden bisa menghentikan kasus dengan abolisi, bagaimana dengan marwah penegakan hukum? Yang terjadi justru anggapan abolisi sebagai abusive prerogatif. Pemberian abolisi kepada Tom harusnya jadi momentum mengevaluasi sistem hukum dan politik. Garis pembatas antara keadilan dan politik dalam pemberian abolisi harus diperjelas dan dipertegas. Karena pada akhirnya sistem hukum idealnya itu harus konsisten, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik. Yuk ciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.